Keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama itu ada Kerajaan Kutai, terletak di pinggiran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam menjadi vital bagi perkembangan kehidupan Kerajaan Kutai pada masanya. Kepemimpinan awal Kerajaan Kutai dipimpin oleh Maharaja Kudungga dengan gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dawarman. Berhasil memimpin sekitar tahun 400 Masehi atau abad keempat Masehi. Kepemimpinan diambil oleh anak laki-lakinya Aswawarman setelah meninggalnya Maharaja Kudungga. Prasasti yang ditemukan menyebut bahwa Aswawarman dijuluki sebagai Sang Asusman atau Dewa Matahari karena pentingnya pengaruh Dewa Surya bagi Kerajaan Kutai. Prasasti dan peninggalan Kerajaan Kutai kuno. Yang pertama itu ada ada Prasasti Yupa, yang kedua itu ada Arcanadiswara, yang ketiga itu ada Candi. Terus daftar penguasa Kerajaan Kutai. Yang pertama itu ada Maharaja Kudungga, yang kedua itu ada Asmawarman, yang ketiga itu ada Indra Paruta Dewa, yang keempat itu ada Mulawarman, yang kelima itu ada Marawijaya Warman, yang keenam itu ada Gajayana Warman, dan lain sebagainya. Runtuhnya Kerajaan Kutai dan bangkitnya Kesultanan Kutai. Raja terakhir Kutai, Maharaja Dharma Setia, tewas saat berperang oleh pemimpin Kutai Kartanegara ke-13. Anum Panji mendapa kepemimpinan Kutai kuno berakhir juga tidak dibarengi oleh kemampuan Cakapraja yang membuat kerajaan mudah menjadi target serangan kerajaan sekitarnya. Dalam negara Kertagama, Kutai kuno berubah menjadi kesultanan bercorak Islam. Yang kedua itu ada Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti kemenangan atau kejayaan, maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang. Menurut prasasti kedudukan bukit yang bertarikh 605 Saka atau 683 Masehi, kedaulatan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang di tepian Sungai Musi. Terus ada prasasti dan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu ada prasasti Telaga Batu, yang kedua itu ada prasasti Talang Tuo, yang ketiga itu ada prasasti Kota Kapur, dan yang keempat itu ada prasasti Karangbahari. Dan raja-raja Kerajaan Sriwijaya itu ada pertama itu Daputa Hayang, kedua itu ada Rundra Vikraman, yang ketiga itu Sri Indrawarman, yang keempat itu Sri Maharaja, dan lain sebagainya. Dan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1024 Masehi, Chola menyerang Sriwijaya. Serangan itu diulang kembali pada tahun 1030. Banyak kapal Sriwijaya tenggelam dan hancur akibat peperangan tersebut. Semakin rapuhnya kekuatan militer mengakibatkan kontrol semakin wilayah bawahan pun menjadi semakin lemah. Kelemahan itu terbukti dari sikap kerajaan Melayu yang melepaskan diri dari Sriwijaya. Wilayah Sriwijaya semakin ciut. Sriwijaya yang dulunya menjadi pusat perdagangan kini telah menjadi sarang bajak laut. Akhirnya pada tahun 1377 Masehi tidak lagi terdengar berita tentang Sriwijaya. Saat itu bersamaan dengan tampilnya kerajaan Prakasa di Jawa, yakni Majapahit. Yang ketiga itu ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur, berpusat di Kutaraja atau Tumapel. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan Hindu yang tumbuh di Jawa bagian timur. Singasari berdiri menggantikan Kendiri ketika Sri Rangga Rajasa atau Ken Arok menyerbu Daha dan mengalahkan Kartajaya. Singasari juga melakukan penyebaran pengaruh hingga ke Sulawesi Selatan dan Maluku untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah dari timur. Eksistensi Singasari yang begitu besar muncul ancaman dari luar atau Mongol dan dari dalam keturunan penguasa Kendiri. Terus
Yang selanjutnya itu ada peninggalan kerajaan Singasari. Yang pertama itu ada Candi Jawi, yang kedua itu ada Candi Kidal, yang ketiga itu ada Candi Singosari, dan yang keempat itu Candi Jago. Terus ada raja-raja kerajaan Singasari. Yang pertama itu ada Ken Arok, yang kedua itu ada Anusapati, yang ketiga itu ada Tohjaya, yang keempat itu ada Wisnuwardana, yang kelima itu ada Kartanegara. Dan runtuhnya kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari runtuh akibat serangan Jayakatwang, keturunan Raja Kendiri Kartajaya yang menguasai Gelang-Gelang. Pada tahun 1292, ketika Kartanegara sibuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Dwipantara untuk menyaingi pengaruh dinasti Yuan, kondisi dalam negeri melemah dan Jayakatwang memanfaatkan itu dan menyerbu Singasari serta membunuh Kartanegara. Jayakatwang menobatkan diri sebagai penguasa Kendiri dan meneruskan Kartajaya dan mengakhiri kekuasaannya Singasari. Yang keempat itu ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Peninggalan Majapahit itu ada Situs Trowulan, Gapura Bajang Ratu, Kitab Nagakerta Agama, Candi Tikus, Gapura Waringin Lawang, Kitab Sutasoma, dan Candi Pari. Raja-raja Majapahit juga ada Raden Wijaya, Jayanegara, Tribuana Wijaya Tungdewi, Hayam Wuruk, dan lain sebagainya. Runtuhnya kerajaan Majapahit terjadi karena wafatnya Gajah Mada pada 364 dan Hayam Wuruk pada 389. Menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya Majapahit dan stabilitas wilayah yang amat luas mulai goyah. Yang terakhir itu ada Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno atau juga sering disebut dengan Kerajaan Mendang merupakan kerajaan yang bercorak agraris. Tercatat terdapat 3 wangsa atau dinasti yang pernah menguasai Kerajaan Mataram kuno, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Selendra, dan Wangsa Isana. Wangsa Sanjaya merupakan wangsa pemeluk agama Hindu beraliran Siwa, sedangkan Wangsa Selendra merupakan pengikut agama Buddha, dan Wangsa Isana sendiri merupakan wangsa baru yang didirikan oleh Empu Sindok. Dan selanjutnya itu ada peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama itu ada Prasasti Cangal, yang kedua itu ada Prasasti Kalasan, yang ketiga itu ada Prasasti Matiasi, dan yang keempat itu ada Prasasti Klurak. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno itu ada Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan alias Dahar Nindra, dan lain sebagainya. Penyebab runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar. Kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Yang kedua itu ada runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh krisis politik yang terjadi pada 927 sampai 1929 Masehi. Yang ketiga itu ada runtuhnya kerajaan dan perpindahan letak kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi.